Ini ada berita yang sangat menggelitik menurut saya. Pada waktu saya mencari sebuah artikel, tidak taunya ada berita yang sangat menggemaskan ya. Ya, di situ ada berita yang menyebut ngaku tak anti unjuk rasa. Tetapi SBY dulu 4 kali demo besar tidak di istana. Nah, tidak itu saja, malah ada yang menyebut dari tribunnews.com mengaku tak alergi di demo. Namun sejarah mencatat SBY tak ada di istana saat demo besar. Nah, setelah saya baca, emangnya kemana Pak SBY pada saat ada demo besar? Ternyata pada 29 Desember 2009 yang lalu ada unjuk rasa di Istana Negara. Ribuan orang menggeruduk di Istana Jalan Medan Merdeka Utara. Namun sayang saat aksi digelar, SBY sedang berada di Bali untuk acara internal. Dan kemudian pada 28 Januari 2010 lalu ribuan orang berdemo di depan istana. Tetapi saat demo berlangsung, Presiden SBY juga tidak berada di istana, melainkan menggelar acaranya di Banten, Jawa Barat, meresmikan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, lalu juga pada 28 Maret 2012, saat ibu kota Jakarta dikepung demonstran menolak kenaikan harga BBM. Namun di saat yang bersamaan lagi, SBY sedang lawatan ke luar negeri, tepatnya di Cina, Hong Kong, dan Korea Selatan. Tidak hanya itu saja, pada 25 Maret 2013 yang lalu berembus kencang akan ada demo kudeta SBY. Namun lagi-lagi SBY tidak berada di Istana Negara. SBY langsung bertolak menuju Bali melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Rombongan kepresidenan dijadwalkan lepas landas sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ketika ada demo besar, SBY tidak berada di Istana Negara. Nah, beda dengan Jokowi, pada waktu itu ada jutaan umat yang berdemo di Monas. Tetapi Presiden Joko Widodo malah datang dan malah sholat bersama dan malah mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang berdemo dengan tertib dan damai. Ya, kemungkinan bedanya seperti itu ya. Saya hampir tidak percaya loh ada berita yang demikian. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sejarah mencatat SBY tidak pernah ada di istana saat terjadi demo. Diperkirakan 100.000 orang dari sejumlah ormas bakal memadati kawasan pusat Jakarta pada Jumat 4 November 2016 yang lalu. Mereka akan berdemo menuntut proses hukum pada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ditegakkan. Demo itu buntut dari ucapan Ahok sapaan Basuki saat berkunjung ke Kepulauan Seribu beberapa waktu silam. Ahok kala itu menyinggung surat Al-Maidah yang dikaitkan dengan cara memilih pimpinan dan perkataan tak patut. Semakin jadi polemik, Ahok tak segera meminta maaf. Dia baru mengakui kesalahannya setelah ramai diprotes sampai disikapi serius oleh Majelis Ulama Indonesia. Demi menciptakan suasana demo yang aman dan tertib, Presiden Joko Widodo sampai bertemu ulama. Tak cuma Jokowi, sejumlah elit politik juga sibuk mengadakan pertemuan. Ditambah lagi pengerahan personel pengamanan hingga belasan ribu. Sebagai bekas orang nomor 1 di tanah air, Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala pada Selasa malam kemarin. Diakui dalam pertemuan itu menyinggung kondisi dan keamanan negara jelang Pilkada serentak Februari 2017 mendatang, khususnya di Pilgub DKI Jakarta dan demo 4 November mendatang. SBY tak mau menyikapi berlebihan demo Ahok pada Jumat lusa. Dia hanya berpesan, demo apapun tak harus dihindari. 2 periode menjadi presiden, SBY mengklaim selalu terbuka dengan berbagai protes yang dialamatkan padanya lewat berbagai demo. 10 tahun saya menjadi presiden, sepanjang 10 tahun unjuk rasa ada terus, mulai dari yang kecil, menengah maupun yang besar, ujar SBY di kediamannya saat menggelar konferensi pers di Cikeas pada Rabu 2 November 2016 yang lalu. Saya tidak alergi unjuk rasa, imbuhnya.
Meski tak anti demo, dalam catatan merdeka.com, selama menjabat, SBY sering tak ada di tempat saat demo besar-besaran di depan istana. Pada peringatan Hari Anti Korupsi pada 29 Desember 2009 lalu, ada unjuk rasa besar-besaran di Istana Negara. Ribuan orang menggeruduk istana di Jalan Medan Merdeka Utara saat itu. Namun sayang, saat aksi digelar, SBY sedang berada di Bali untuk acara internal. Bahkan SBY sempat mencurigai aksi demo yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Bersih itu. Kemudian pada 28 Januari 2010 lalu, ribuan orang berdemo di depan istana terkait 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka mengusung 5 isu dalam aksi kali ini, yakni kegagalan Presiden SBY melindungi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional, lalu ketidakmampuan Yudhoyono menegakkan negara hukum dan pemberantasan korupsi. Para pengunjuk rasa juga menilai Yudhoyono gagal mensejahterakan dan melindungi petani, guru, nelayan, kaum miskin perkotaan, dan buruh migran. Selain itu, Yudhoyono dianggap gagal mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyehatkan bangsa. Namun saat demo berlangsung, Presiden SBY tidak berada di istana melainkan menggelar acara di Banten, Jawa Barat. SBY meresmikan pembangkit listrik tenaga uap PLTU di provinsi yang dipimpin oleh Ratu Atut Kosia tersebut. Lalu, pada 28 Maret 2012, saat ibu kota Jakarta dikepung demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, Presiden SBY kembali tidak berada di istana. Padahal saat itu, massa berdemo di sejumlah titik seperti gedung DPR, Monas, dan Istana Negara. Hampir seluruh komponen masyarakat turun ke jalan saat itu. Namun di saat yang bersamaan, SBY sedang lawatan ke luar negeri, tepatnya di Cina, Hong Kong, dan Korea Selatan. Kemudian pada 25 Maret 2013, berembus kencang akan ada demo kudeta SBY. Titik utama massa berkumpul ada di depan Istana Negara. Demo yang dilakukan oleh Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia di bawah Ketua Presidium Ratna Sarumpait menuntut SBY turun dengan bertujuan ingin membentuk pemerintahan transisi. Namun, lagi-lagi SBY tidak ada berada di Istana Negara. SBY langsung bertolak menuju Bali melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Rombongan kepresidenan dijadwalkan lepas landas sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum bertolak ke Bali, SBY terlebih dahulu menerima kunjungan Presiden Liberia Ellen Johnson di Istana Merdeka. Saat memberikan keterangan pers terkait sejumlah isu termasuk soal demo 4 November, SBY juga mengatakan saat dirinya menjadi presiden, setiap ada unjuk rasa selalu memerintahkan staf pribadinya untuk mendengar tuntutan pendemo. Saya utus staf pribadi saya, apa tuntutannya agar bisa jadi pertimbangan menetapkan kebijakan. Saya buktikan 10 tahun ada unjuk rasa, pemerintahan kami tidak jatuh, ekonomi tetap tumbuh, saya masih bisa bekerja, pungkasnya. Diketahui langkah Presiden Joko Widodo pada waktu itu dalam merespon perkembangan politik dan hukum di negara ini dinilai cukup baik. Jokowi banyak melakukan safari politik untuk meredam suhu politik yang memanas. Suhu politik yang memanas belakangan ini adalah ujian kita sebagai sebuah bangsa, ujar Panel Barus, salah satu penggerak Kita Indonesia, dalam siaran pers. Langkah Presiden Jokowi dalam berkomunikasi dan mengkonsolidasikan segenap komponen bangsa wajib didukung jika kita ingin Indonesia tetap bergerak maju, imbuhnya. Menurut Panel, sikap Jokowi yang menemui peserta aksi Bela Islam 3 di Monas, Jakarta Pusat patut diapresiasi. Dengan begitu, Presiden menjadi sangat dekat dengan rakyatnya, ucapnya. Seperti diketahui, pada Jumat pagi, sekitar jutaan massa aksi Muslim memenuhi sekitar di Silang Monas. Dalam aksi 212 ini, Dinkes Provinsi DKI Jakarta telah menyiagakan 500 personel petugas kesehatan yang tersebar di beberapa titik Monas dan Bundaran Patung Kuda. Sementara di lingkungan Monas, petugas menyiagakan 70 pos dan 31 mobil ambulans. Panel harus menambahkan Aliansi Kebangsaan Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan Kita Indonesia di Bundaran HI Jakarta Pusat pada Minggu 4 Desember 2016 yang lalu. Kita Indonesia akan melangsungkan berbagai panggung dan atraksi kebudayaan dari Jalan Merdeka Barat sampai Jalan Sudirman. Ada 8 panggung budaya tersebar di sana, dengan panggung utama terletak di Bundaran HI, ujar Panel Barus.
Selama acara warga Indonesia yang akan berdatangan dari berbagai provinsi dapat menyaksikan atau bahkan berpartisipasi di dalam atraksi-atraksi kebudayaan, kami berharap kontribusi kami sebagai para penggagas dan penggerak akan semakin mempererat persatuan Indonesia menuju peradaban Indonesia yang menjadi inspirasi bangsa-bangsa lain di dunia. Diketahui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu mengingatkan bahwa unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa, kata dia, bagian dari demokrasi. Harus diingat, unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa bagian dari demokrasi, ucap SBY saat jumpa pers di kediaman di Puri Cikeas, Bogor pada Rabu 2 November 2016 yang lalu. Hal itu disampaikan SBY menyikapi rencana unjuk rasa di depan Istana Jakarta pada Jumat 4 November 2016 untuk mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dituduh menistakan agama. Dalam jumpa pers tersebut, SBY kemudian menyinggung masa lalunya ketika 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. 10 tahun saya jadi presiden, sepanjang 10 tahun unjuk rasa ada terus, mulai dari kecil, menengah maupun yang besar, ucap SBY.